Dalam lanskap kecerdasan buatan yang berkembang pesat, salah satu perangkat yang paling menarik dan canggih adalah jaringan saraf tiruan atau JST. Terinspirasi oleh jaringan saraf biologis yang ditemukan di otak manusia, JST membentuk fondasi komputasi untuk banyak teknologi canggih, termasuk pengenalan suara, deteksi wajah, diagnosis medis, dan mengemudi otomatis. Meskipun idenya mungkin terdengar futuristik, jaringan syaraf tiruan telah menjadi kenyataan praktis dan sehari-hari di dunia digital kita. Konsep yang terinspirasi dari otak. Konsep jaringan saraf tiruan meniru cara otak manusia memproses informasi. Otak kita terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung, yang bekerja sama untuk memproses masukan sensorik dan membuat keputusan. Demikian pula, JST terdiri dari lapisan neuron tiruan yang terhubung satu sama lain dan mampu belajar dari data masukan. Jaringan ini tidak mereplikasi otak biologis secara terperinci, tetapi mereka mengambil inspirasi dari struktur dan fungsinya. Ide intinya sederhana, tetapi hebat, memasukkan data masukan melalui lapisan neuron, menyesuaikan koneksi berdasarkan kesalahan, dan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Struktur jaringan syaraf tiruan. Sebuah JST diorganisasikan ke dalam beberapa lapisan. Lapisan-lapisan ini adalah lapisan masukan, satu atau beberapa lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Setiap lapisan berisi sejumlah neuron, dan setiap neuron terhubung ke neuron di lapisan berikutnya melalui koneksi berbobot. Lapisan masukan menerima data mentah, misalnya nilai piksel dari gambar atau fitur dari kumpulan data. Data kemudian bergerak maju melalui lapisan tersembunyi, tempat sebagian besar komputasi berlangsung. Akhirnya, lapisan keluaran menghasilkan hasil, apakah itu label klasifikasi, prediksi, atau keluaran lainnya. Kunci kinerja JST terletak pada bobot yang ditetapkan untuk setiap koneksi. Bobot ini menentukan seberapa kuat satu neuron memengaruhi neuron lainnya. Selama pelatihan, bobot ini disesuaikan sehingga jaringan meningkatkan akurasinya. Peran fungsi aktivasi. Dalam jaringan saraf, setiap neuron menyertakan fungsi aktivasi yang menentukan keluaran berdasarkan masukannya. Fungsi ini menambahkan non-linearitas ke jaringan yang sangat penting untuk mempelajari pola yang kompleks. Fungsi aktivasi yang umum meliputi sigmoid, tan, dan ReLU, Rectified Linear Unit. Misalnya, tanpa fungsi aktivasi, jaringan hanya akan melakukan transformasi linear yang tidak cukup untuk tugas-tugas seperti pengenalan gambar atau pemrosesan bahasa alami. Fungsi aktivasi memungkinkan jaringan untuk menumpuk lapisan dan membuat representasi data yang kaya dan mendalam. Melatih JST, cara belajarnya. Pelatihan jaringan saraf melibatkan pemberian masukan dan penyesuaian bobot untuk mengurangi kesalahan dalam prediksinya. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses yang disebut backpropagation, yang dikombinasikan dengan pengoptimalan penurunan gradien. Pertama, jaringan melakukan forward pass, di mana data mengalir melalui lapisan untuk menghasilkan output. Kemudian, selama backpropagation, jaringan menghitung kesalahan, selisih antara output yang diprediksi dan aktual, dan mendistribusikannya secara mundur melalui jaringan untuk memperbarui bobot. Tujuannya adalah untuk meminimalkan fungsi kerugian yang mengukur seberapa jauh prediksi jaringan dari output target. Dengan menyesuaikan bobot secara berulang, jaringan belajar untuk membuat prediksi yang lebih baik. Jenis-jenis jaringan saraf tiruan. Ada beberapa jenis jaringan saraf, masing-masing cocok untuk berbagai jenis masalah. 1. Jaringan saraf umpan maju adalah bentuk yang paling sederhana, di mana data mengalir dalam satu arah, dari masukan ke keluaran. Jenis ini sering digunakan untuk tugas-tugas seperti klasifikasi dan regresi. 2. Jaringan saraf konvolusional dirancang untuk memproses data seperti kisi, seperti gambar. CNN menggunakan filter untuk mendeteksi fitur-fitur seperti tepi, tekstur, dan bentuk, sehingga menjadikannya ideal untuk tugas-tugas pengenalan gambar. 3. Jaringan saraf rekursif atau recurrent neural networks digunakan untuk data sekuensial seperti teks atau data deret waktu. Jaringan ini memiliki loop yang memungkinkan informasi tetap ada, sehingga cocok untuk pemodelan bahasa, pengenalan ucapan.
Varian yang lebih canggih seperti jaringan memori jangka panjang dan pendek atau long short-term memory dan transformer telah dikembangkan untuk menangani urutan dan dependensi yang kompleks secara lebih efektif. Aplikasi di dunia nyata. Jaringan saraf tiruan mendukung beberapa aplikasi paling mengesankan dalam teknologi modern. Dalam perawatan kesehatan, jaringan ini membantu mendiagnosis penyakit dengan menganalisis gambar medis atau data pasien. Dalam keuangan, jaringan ini membantu mendeteksi transaksi penipuan dan membuat prediksi pasar saham. Dalam ranah pemrosesan bahasa alami, jaringan saraf tiruan merupakan fondasi bagi asisten suara seperti Siri dan Alexa. Jaringan ini memungkinkan mesin memahami bahasa lisan, menerjemahkan teks antar bahasa, dan bahkan menghasilkan teks mirip manusia. Dalam mobil tanpa pengemudi, jaringan saraf tiruan membantu mengidentifikasi rambu jalan, mendeteksi pejalan kaki, dan membuat keputusan berdasarkan masukan kamera dan data sensor lainnya. Jaringan ini harus memproses sejumlah besar data secara real-time dan bereaksi secara akurat, yang menunjukkan betapa hebat dan efisiennya jaringan saraf. Kekuatan dan keterbatasan JST, jaringan saraf tiruan sangat hebat dalam hal mendeteksi pola dan membuat prediksi dari data kompleks berdimensi tinggi. Jaringan ini dapat belajar dari data tak terstruktur seperti gambar audio dan teks yang membuatnya sangat serbaguna. Namun, jaringan saraf tiruan juga memiliki keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya adalah jaringan ini memerlukan sejumlah besar data berlabel untuk pelatihan yang efektif. Pelatihan jaringan dalam juga memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan, termasuk GPU yang kuat. Kekhawatiran lainnya adalah interpretabilitas. Tidak seperti model sederhana seperti regresi linier, jaringan saraf sering dianggap sebagai kotak hitam, karena sulit untuk memahami dengan tepat bagaimana jaringan ini mencapai keputusannya. Ini dapat menjadi masalah di bidang-bidang yang mengutamakan transparansi seperti perawatan kesehatan atau hukum. Selain itu, jaringan saraf tiruan rentan terhadap overfitting jika jaringan ini menjadi terlalu terspesialisasi dalam data pelatihan dan gagal digeneralisasi ke data baru. Teknik seperti dropout, regularisasi, dan penghentian dini sering digunakan untuk mengurangi hal ini. Masa depan jaringan saraf tiruan. Bidang jaringan saraf berkembang pesat. Para peneliti terus mengembangkan arsitektur yang lebih efisien, seperti transformer yang telah merevolusi pemrosesan bahasa alami. Model-model ini mampu menghasilkan teks yang koheren dan sadar konteks, menerjemahkan bahasa, dan bahkan membuat gambar dari deskripsi. Tren lain yang muncul adalah AI neurosimbolis yang menggabungkan kemampuan pengenalan pola jaringan syaraf dengan logika dan penalaran sistem simbolik. Pendekatan hibrida ini bertujuan untuk membuat sistem AI lebih cerdas, dapat ditafsirkan, dan mampu berpikir abstrak. Upaya juga sedang dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi dan jejak karbon dari pelatihan jaringan syaraf besar yang telah menjadi perhatian lingkungan. Metode baru seperti kuantisasi, pemangkasan, dan pembelajaran terfederasi bertujuan untuk membuat jaringan syaraf lebih berkelanjutan dan dapat diskalakan. Jadi, jaringan saraf tiruan merupakan inti dari revolusi AI saat ini. Kemampuannya untuk belajar dari data, beradaptasi dengan informasi baru, dan melakukan tugas kompleks dengan intervensi manusia yang minimal menjadikan jaringan ini sebagai alat yang ampuh untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Meskipun jaringan ini memiliki banyak tantangan, penelitian dan inovasi yang berkelanjutan membuat jaringan saraf tiruan lebih efisien, mudah ditafsirkan, dan mudah diakses. Baik kita berinteraksi dengan chatbot, menerima rekomendasi yang dipersonalisasi, atau mendapatkan manfaat dari diagnosis medis yang didukung oleh AI, kemungkinan besar jaringan syaraf tiruan bekerja secara diam-diam di balik layar. Memahami cara kerjanya tidak hanya menarik, tetapi juga penting dalam dunia yang semakin dibentuk oleh sistem cerdas.